Xiaoya, aku sudah mencarimu sejak lama. Lu Yunshan, kenapa kamu selalu menggangguku? Aku sudah punya suami dan anak. Tidak apa-apa, aku tidak peduli. Aku hanya menyukaimu. Siapa kau? Aku suaminya. Mengapa kau mengganggu istriku? Lepaskan tangannya. Istrimu. Jadi kenapa? Biar ku beritahu sesuatu. Aku menyukai Xiaoya saat kita masih sekolah. Dia adalah dewiku. Lu Yunshan, bukankah kamu sudah menyebabkan cukup masalah? Cepat keluar. Tidak apa-apa Xiaoya. Biar ku beritahu nak. Aku punya banyak uang. Sekarang segera enyah mengati. Jika kau enyah dengan baik, aku akan memberimu uang saku. Jika kau tidak enyah, aku akan mengulitimu hidup-hidup mengati. Apa yang kau tertawakan? Apa kau tuli? Nah, kau punya nyali. Jangan pergi. Tunggu aku memanggil orang. Telepon. Telepon mereka sekarang juga. Aku pasti tidak akan pergi. Halo. Halo TC. Aku sedang dipukuli. Bawa beberapa orang ke sini cepat. Berhenti bicara omong kosong dan cepatlah datang ke sini. Kau bocah kecil. Aku akan memberimu pelajaran hari ini. Ketika orang-orangku tiba, aku akan mematahkan kakimu, mengerti? Atau kau bisa berlutut dan bersujud 3 kali sekarang juga. Dan aku akan melepaskanmu. Jangan khawatir. Aku akan menunggu bala bantuanmu. Bajingan kecil mana yang berani menggertak saudaraku? Siapa? Yelon. Jadi itu kau. Baik-baik. Kau menolak jalan menuju surga. Terakhir kali kakek ada di sini, jadi aku tidak bisa bertindak maksimal. Kali ini aku harus benar-benar melampiaskan dendamku. Serang dia. Si Qiang, apa yang kamu lakukan? Kau jalang bawinya. Aku memanggilmu kakak karena rasa hormat. Tetapi jika kau mendesakku, aku juga akan memukulmu. Apa kamu lupa apa yang kakek katakan? Aku tidak bisa memikirkan hal itu lagi. Apel, apakah punya hal lain untuk dikatakan? Xiaoya, kau kembali dulu. Jadilah anak baik, aku akan segera kembali, oke? Aku punya pertanyaan yang sangat membuatku penasaran. Apel, Beberapa orangmu ini, berapa lama mereka akan bertahan melawanku? serbu. Kau. Kau berani melukaiku. Apa kau bersiap memutuskan hubungan dengan keluarga Su? Apakah kau pikir kau lebih penting bagi keluarga Su? Atau proyek kota dunia yang lebih penting? Aku tahu proyek kota dunia lebih penting daripada aku. Tetapi itu tidak membuktikan kau bisa melakukan apapun yang kau mau. Jangan memasang wajah sok benar. Kau tidak pantas mendapatkannya. Kau berani menginjakku. Aku akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Sekarang, ini giliranmu. Tuan Muda Ye, maafkan saya salah. Saya pantas mati 10.000 kali. Asalkan Anda membiarkan saya pergi. Keluarga saya masih memiliki beberapa bisnis di Jiangcheng. Saya akan memberikan apapun jika Anda membiarkan saya pergi. Kau hidup cukup cerdik. Rumah itu, uang mobil. Apapun yang Anda inginkan, saya bisa memberikan semuanya kepada Anda. Biarkan saja saya pergi. Keluarga lumu menjalankan supermarket. Ya, Aku ingin kontrak. tidak masalah, sebutkan harga Anda. 100 juta. Baiklah 100 juta. Apa yang kamu lakukan? Terlihat seperti orang miskin. Jika kamu ingin masuk ke dalam dan mengemis makanan ini, Namaku Yelon. Villa ini akan segera menjadi milikku. jadi Anda Tuan Ye. Mohon maafkan penglihatanku yang buruk. Silakan masuk. Keponakan, masuklah malam ini dan tunggu kemalangan. Besok kamu akan dibawa keluar secara horizontal. Jadi kamu anjing yang datang ke sini menuntut villa itu. Patahkan satu lengan sekarang dan ingat. Aku bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Su Yulan yang mengirimmu. Kamu tidak memenuhi syarat untuk bertanya lebih banyak. Selain itu, kamu sudah kehilangan kesempatan untuk Enya. Serang. Patahkan kedua kakinya untukku. Tidak buruk. Ilmu bela dirimu telah meningkat baru-baru ini. Hanya 3 detik.
Apa kamu benar-benar berpikir aku orang yang mudah ditindas? Beraninya kamu menyentuh priaku, mencari mati. The film was translated and narrated by Ucapkan lagi apa yang baru saja kau katakan. Aku benar-benar ingin mendengarnya. Bagaimanapun aku sudah bertahun-tahun tidak mendengar kata-kata sombong seperti itu. Aku adalah anak buah kakak Dao. Jika kamu berani menyentuhku, aku akan membuatmu membayar 100 kali lipat. Lumpuhkan kakimu sendiri. Dan aku akan mengampuni nyawamu. Benarkah? Kalau begitu sekarang, apakah masih sempat? Masih ada waktu. Gunakan pisau ini sekarang juga. Untuk mematahkan kakimu sendiri. Kau sepertinya salah paham maksudku. Maksudku adalah, apakah masih sempat bagiku untuk memotong kakimu? Sekarang, beritahu kakak Daomu itu untuk segera ke sini. Cepatlah. Kakak Dao. Seorang anak datang ke sini dan melukai kakiku dan melumpuhkan 2 anak buahku. Dia bahkan memanggilmu sampah. Dia menyuruhmu ingat ke sini kakak Dao. Selamatkan aku. Kamu tamat. Benarkah begitu? Tunggu dan lihat saja. Jadi kamu yang menyentuh saudaraku. Kakak Dao Anda akhirnya tiba. Bocah ini. Dia melukai kakiku dan melumpuhkan 2 anak buah. Dia sama sekali tidak menghormati Anda kakak Dao. Tiga tahun lalu aku datang ke Jiangsheng dan mengamankan posisiku dalam waktu 3 bulan. Bahkan Tuan Suci harus menunjukkan rasa hormat kepadaku. Kamu pikir kamu ini siapa? Malam ini, Mastif Tibetku kebetulan kekurangan daging. Kau, tetaplah di sini dan jadilah santapan tambahannya. Tuan Suci tiba. Jadi kenapa? Apakah kau akan melindungi bocah ini hari ini? Kau tidak boleh menyentuhnya. Kau juga harus meminta maaf padanya, karena dia adalah dermawan saya. Dermawan. Ajudan terpercaya saya patah anggota tubuhnya. 6 bawahan saya lumpuh. Jika saya membiarkan bajingan ini pergi hari ini, bagaimana saya bisa terus beroperasi di Jiangsheng? Apa maksudmu? Jadi kau memilih untuk melawanku? Melawanku Tuan Suci? Apakah kau punya kekuatan untuk itu? Orang tua, apakah kau benar-benar berpikir memiliki status di Jiangsheng? Berarti kau bisa menggetakku. Saya beritahu kau, ayah baptis saya adalah Tuan 9.000 tahun. Coba sentuh saya. Tuan 9.000 tahun. Ya, itu benar. Saya akan memberimu kesempatan. Potong anggota tubuh bocah ini untuk saya. Maka masalah malam ini akan selesai. Lakukan orang tua. Kalau tidak, saya akan meminta ayah baptis saya membunuhmu. Anda bisa memilih untuk datang dan melumpuhkan saya. Anda juga bisa memilih untuk berpihak kepada saya dan mendukung saya. Saya tidak akan memaksa Anda untuk membuat pilihan apapun. Saya beritahu kau, saya tidak percaya pada kejahatan ini. Jika kau punya nyali, suruh Tuan 9.000 tahun datang ke sini. Saya bertekad untuk melindunginya hari ini. Baiklah. Saya akan menelepon ayah baptis saya sekarang juga. Hari ini adalah hari kiamatmu. Sialan. Bos kau masih bermain ponsel pada saat seperti ini. Apakah kau mencoba membuat orang tua ini mati bersamamu? Jujur. Kau akan berubah menjadi anjing mati sebentar lagi. Halo, Daozi. Ini saya ayah baptis. Lama tidak bertemu. Saya sangat merindukanmu. Tahun ini saya menerima kiriman hadiah lagi. Saya pasti akan mengirimkannya kepadamu di lain hari. Apakah ada masalah? Ya. Ada seseorang di Jiangsheng yang disebut Tuan Suci, yang bersikeras mengganggu saya, dan bahkan tidak menghormati reputasimu. Katakan padaku, bukankah seharusnya saya membereskannya? Ayah baptis, katakan saja. Dan saya akan membunuhnya sekarang juga. Bagaimana saya bisa membiarkan seorang cucu menunggangi kepalamu? Selain itu, orang tua bangka ini juga berkata, dia mendukung sampah bernama Yirlon. Saya akan pergi membunuhnya sekarang juga. Bernama Yirlon. Kau bajingan. Berlutut segera. Kalian semua berlutut. Sujud.
Sujud yang keras. Hancurkan kepalamu saat bersujud. Saya bertanya-tanya mengapa bos besar di atas saya baru saja menelepon saya, mengatakan saya menyinggung Tuan Ye, dan bahwa kepala saya akan menggelinding. Bos di atas saya yang berdiri di hadapan Tuan Ye bahkan tidak pantas menjadi seekor anjing. Kalian ini apa-apaan? Setumpuk kotoran busuk. Baiklah, tutup telepon sekarang. Berhentilah bicara omong kosong seperti orang gila. Ingat, saya hanya ingin menjalani hidup yang damai. Sayang, aku kembali. Sayang, kamu pergi kemana? Saya keluar untuk mengurus beberapa urusan. Benar, mari kita bersiap untuk pindah ke villa besar. Pindah lagi? Kita baru pindah ke sini beberapa hari yang lalu. Sudah saya katakan, saya akan merepotkanmu selama beberapa hari. Tetapi saya tidak akan membiarkanmu menderita terlalu lama. Ayah, kita pindah lagi. Ya, bagaimana kalau kita pindah ke rumah yang bahkan lebih besar? Hore. Omong-omong, ketika aku pergi ke peternakan hari ini, aku menemukan sesuatu yang aneh. Ada apa? Sepertinya semua akun peternakan salah. Itu bahkan bukan akun untuk 1 tahun. Mereka tidak akan dengan mudah memberikan sumber daya yang begitu luar biasa kepada kita. Mungkin ada jebakan yang tersembunyi di dalamnya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tidak apa-apa. Kita akan menghadapi apapun yang datang. Apakah ada kabar dari pihak mereka? Saya baru saja menelepon dan bertanya. Mereka bilang keluarga Yilong The film tidak was akan pergi sampai translated besok pagi. and Kita narrated akan by membuat M mereka Media. membayar nanti. Jangan berpikir bahwa hanya karena kamu terlibat dengan Lo Yunshen, bisa mengambil sejengkal minta sehasta. Bagus. Benar-benar pantas menjadi putriku. Kau menangani masalah dengan cepat dan tegar. Namun, kau juga harus mengingat tugas kita yang lain. Kita tidak bisa membiarkan Suya mendapatkan pijakan yang kuat di pertanian. Dengan keuntungan yang begitu besar dalam produk pertanian, jika kita membiarkannya mendapatkan pijakan yang kuat, maka keuntungan itu, bukankah itu hanya akan berakhir di sakunya? Ayah, jangan khawatir. Aku sudah membuat pengaturan. Peternakan ini hanya kekacauan. Suya tidak pernah mengelola bisnis. Dia akan menghadapi masalah besar ketika dia pergi ke sana. Hari ini benar-benar hari yang baik. Beberapa orang mungkin akan mengalami nasib buruk. Bawahan rendahan. Beraninya kamu berpikir kamu bisa tinggal di villa ini. Menurut pendapat saya itu hanyalah angan-angan belaka. Belum pasti siapa yang akan bernasib buruk. Saya harap kakak bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Aku membenci. Beraninya sampah sepertimu memanggilku kakak. Halo kakak Meng, apakah kamu sudah sampai? Kakak Meng, kamu datang membantu kami meskipun kamu terluka. Aku benar-benar tersentuh. Hanya keluarga ini yang selalu menentangku. Gunakan sedikit kekuatan saja. Tidak perlu memukuli mereka sampai mati. Kita harus meninggalkan jalan keluar untuk anjing-anjing itu, bukan? Halo kakak Meng, nama saya Sheng Xiaoji. Saya dari keluarga Shen. Kami benar-benar merepotkan Anda hari ini. Saya pasti akan mentraktir Anda makan enak nanti. Suya, mengapa kamu masih berdiri di sana dengan tercengang? Cepat dan keluarkan semua barang rongsokan yang kamu pindahkan. Siapa ini? Apakah kamu mengenalnya? Kakak Meng. Ini adalah bawahan kakak Dao. Dia bisa melemparmu ke sungai hanya dengan jentikan jarinya. Dan kamu tidak berguna. Kemarilah dan bersujud dulu. Saya benar-benar takut kakak Meng mungkin memukulmu sampai mati. Dasar tidak berguna. Karena kamu di sini, mengapa kamu tidak cepat-cepat membantu kami pindah? Apakah kamu buta? Kakak Meng, tolong jangan marah. Dia hanya orang gila. Dia. Kakak Meng Anda, kau terlalu banyak bicara. Saya akan memukulmu sampai mati. Terlalu cerewet, terlalu banyak bicara. Berhenti memukul. Kakak Long, tolong jangan marah. Kaki dan tangan saya tidak nyaman. Saya bereaksi agak lambat barusan. Saya akan pergi membantumu bergerak sekarang juga. Apakah kau buta? Cepat bantu. Sialan, apakah dia tidak mau hidup? Suya? Yilong? Jika aku tidak menghancurkan kalian berdua, aku bukan Su Yunlan. Proyek kota dunia. Pesanan keluarga lu. Sekarang.
Bahkan villa itu sekarang milik mereka. Sungguh menjengkelkan. Aku harus membuat Suya menderita kemunduran besar di peternakan, sehingga dia tidak akan pernah bisa bangkit kembali. Dan aku juga akan membantumu. Satu orang tak berguna, satu jalan busuk. Beraninya mereka mempermalukan kita berdua. Mereka benar-benar tidak ingin hidup. Juga mengenai masalah peternakan, itu masih membutuhkan sedikit dorongan. Kamu bantu aku mengipasi api juga. Tunggu saja. Presiden Su ini adalah laporan keuangan untuk paruh pertama tahun ini, dan daftar nama untuk semua departemen. Baiklah, aku akan melihatnya nanti. Suara apa itu? Ini buruk, orang-orang itu datang lagi. Orang apa? Bos berhati hitam. Menahan upah. Mogok dan memberontak. Bayar uangnya. Apa yang terjadi di sini? Orang-orang itu datang untuk menagih utang. Perusahaan Jinkyu sudah punya banyak utang sebelumnya. Sekarang mereka membuat masalah lagi. Bayar uangnya. Ini gawat Presiden Su. Mereka akan mogok kerja. Mereka mengeluh tentang upah rendah beberapa bulan yang lalu. Sekarang mereka membuat masalah. Apa yang terjadi? Sesuatu yang serius telah terjadi. Kau pasti Suya yang baru kan? Memang hanya wajah cantik saja. Bagaimana dengan utang pupuk 2 juta yang terutang pada perusahaan kami? Jika kau tidak bisa membayar hari ini, maka kau ikut denganku. Tinggallah bersamaku selama setahun, dan utang ini akan lunas. Presiden Lee, Anda benar-benar kurang ajar. Tapi aku juga bersedia. Kau berutang 1 juta padaku untuk pestisida. Tinggal bersamaku selama setengah tahun sudah cukup. Kalian berdua bahkan mau tidur dengan sepatu usang. Aku hanya ingin uang. Jadi itu presiden kita yang baru diangkat. Dia terlihat tidak lebih dari sekadar wajah cantik yang tak berguna. Sudah berapa banyak pria yang tidur dengannya. Baru kemudian dia naik ke posisi ini hari ini. Kudengar dia berselingkuh dengan tuan muda tertua keluarga Lu. Lu Yunshang sangat melindunginya. Dan bahkan memberinya pesanan besar. Ada hal seperti itu. Kalau begitu tukang antar yang dinikahinya, bukankah dia akan memakai topi hijau besar di kepalanya? Apakah ada di antara kalian yang punya solusi? Cepat dan beritahu kami. Apa kamu punya solusi? Tunggu aku. Siapa ini? Pengemudi yang baru saja tiba, dia adalah tukang antar. Dulu dialah yang membawa Presiden Su. Dia menyombongkan diri begitu banyak hingga menakuti semua sampai di Jiangcheng. Dia hanya seorang tukang antar. Bisakah dia menyelesaikan kekacauan sebesar ini? Presiden Su, kita tidak punya banyak uang di rekening kita. Kita pada dasarnya tidak bisa melunasi utang. Anda sebaiknya tetap pergi dan berbicara dengan para penagih utang ini. Dengan benar di ruang konferensi. Jika perlu jual sedikit pesona Anda. Jangan terlalu angkuh. Benar sekali. Jika Anda tetap sombong seperti ini, Anda akan mendapat masalah serius. Apakah Anda berencana bangkrut tepat setelah menjabat? Beri juga uang kepada para pembuat onar dari area pabrik ini. Presiden Su, Anda sangat cantik. Membiarkan mereka mendapat sedikit keuntungan tidak akan membuat Anda kehilangan sepotong daging. Untuk saat ini mengatasi krisis ini adalah yang paling penting. Suya, apakah kamu mencoba menghancurkan perusahaan yang baik-baik saja? Sebagai seorang presiden, bagaimana kamu bisa tidak memiliki kemampuan manajemen sama sekali? Kamu benar-benar tidak berguna. Anda sangat mengecewakan saya. Awalnya saya datang untuk melihat bagaimana Anda mengelola setelah menjabat. Saya tidak menyangka bahwa segera setelah Anda menjabat, Anda akan mengubah tempat ini menjadi kekacauan total. Terlihat seperti ini. Siapa yang bisa merasa yakin menyerahkan perusahaan kepada Anda? Kau benar-benar orang yang tidak kompeten dan tidak berguna. Dibandingkan dengan Yunlan, kau benar-benar jauh lebih rendah. Kau hanya punya penampilan bagus. Kau benar-benar tidak punya kemampuan sama sekali. Yilong yang tidak berguna itu. Bukankah dia juga diatur masuk ke perusahaan olehmu melalui favoritisme? Di mana dia? Yilong bilang suruh tunggu dia, lalu dia pergi mengemudi. Dia belum kembali. Menunggunya untuk meredakan kekacauan ini. Idiot itu benar-benar tidak tahu batasnya saat berbicara. Pada saat dia tiba, aku takut seluruh perusahaan akan terseret. Suya. Mengapa otak Anda seperti otak siswa sekolah dasar? Bagaimana Anda bisa mempercayai seorang tukang antar? Bisakah dia membantu perusahaan kita melunasi utangnya? Atau bisakah dia menyelesaikan pemogokan ini? Sungguh konyol. Dia mungkin melarikan diri untuk mencari perlindungan. Meninggalkan istrinya di sini sungguh bajingan. Hal paling mengesankan yang pernah dia lakukan dalam hidupnya mungkin adalah tidur dengan Suya. Kau jalang sialan. Bayar aku 3 juta sekarang juga. Kalau tidak aku akan menyeretmu pergi segera.
dan membuatmu tinggal bersamaku selama 1,5 tahun. Aku akan memastikan kau menyesalinya. Kami akan mendapatkan kembali pokok dan bunganya. Cepat sadar, selesaikan masalah karyawan kita. Gaji dan tunjangan harus dinaikkan. Denda dan lembur harus dikurangi. Idealnya setiap orang juga harus dipasangkan dengan istri murahan seperti milikmu. Jika Anda tidak setuju, kami akan melakukan mogok kerja kolektif. Pergi bermain sendiri. Kamu harus mundur. Aku akan membantumu menyelesaikan semua ini. Kamu terlalu tidak berguna. Aku tidak bisa hanya berdiri dan melihatmu menghancurkan perusahaan Jinkyu. Lakukan saja. Berhenti menunda-nunda. Apakah Anda masih berpikir bisa menangani semuanya secara mandiri? Bahkan jika aku memberimu 10 tahun lagi, Anda akan tetap hanya menjadi vars yang bahkan bisa ditiduri oleh seorang tukang antar. Kalian semua diam. Aku bertanya-tanya siapa itu. Ternyata itu menantu tak berguna Yelon. Bagaimana kalau begini? Kami para saudara sudah mendiskusikannya. Suruh istrimu melayani kami dengan baik. Maka pemogokan bisa berhenti. Bagaimana? Kau tidak punya keberatan kan? Bagus, sangat bagus. Aku akan mengubahmu menjadi anjing mati. Aku ingin kau menghabiskan sisa hidupmu terbaring di tempat tidur. Kau sampah, tunggu aku. Pertunjukan ini benar-benar spektakuler. Apakah kau masih ingin menyentuhku? Aku punya tim hukum yang bisa mengurusmu. Di mataku kau lebih buruk daripada setumpuk kotoran. Aku bahkan tidak ingin menginjaknya. Bukankah kalian semua ingin tahu apa yang saya bawa kembali? Kalau begitu saya akan membiarkan kalian semua melihat apakah saya punya kemampuan untuk melindungi istri saya. Siapapun yang datang untuk menagih utang hari ini, saya akan membayar semuanya. Wah, kami tidak kekurangan. Ini milikku. Jadi kamu pikir kamu hebat hanya karena kamu punya uang, nak? Siapa tahu ini asli atau palsu? Jika kamu benar-benar punya uang sebanyak ini, aku So Yun Lan akan memenggal kepalaku dan membiarkanmu bermain dengannya. Siapa yang kamu coba bodohi? Memiliki uang palsu sebanyak ini adalah kejahatan. Yelon, kau mungkin akan menghabiskan sisa hidupmu membusuk di penjara. Aku tidak perlu melihat wajah menjijikkanmu lagi. Sampah tak berguna. Keterampilan aktingmu cukup bagus. Sayang sekali kau hanya akan tampil di penjara sekarang. Wanita bau. Dan kau bajingan kecil. Aku akan membuatmu menyesali ini. Tak satu pun dari kalian akan meninggalkan Jinkyu hari ini. Yilong, hari ini adalah hari kamu dilempar ke penjara. Panggil polisi. Aku ingin melihat siapa yang berani. Sangat disayangkan bagi saya untuk memberitahu kalian semua bahwa uang tunai ini bersama dengan 1 miliar di kartu saya dilantik oleh Tuan Suci dan Presiden Lee. Perusahaan Jinkyu akan memiliki prospek besar di masa depan. Oleh karena itu uang ini dihitung sebagai investasi. Halo Presiden Lee. Saya Xiao Xing dari Konstruksi Jinlong. Terakhir kali pada konferensi penandatanganan yang Anda selenggarakan, saya cukup beruntung mendapatkan proyek kecil. Apakah Anda berencana untuk berinvestasi di perusahaan Jinkyu? Saya dengar ini adalah perusahaan yang menderita kerugian besar. Selain itu, manajer umum yang baru diangkat adalah orang tak berguna. Halo Tuan Suci, nama saya Wang Qingsheng. Saya mendapat kehormatan untuk bersantap di perayaan ulang tahun Anda yang ke-60. Berinvestasi di Jinkyu. Saya menyarankan Anda untuk berhati-hati. Ketika seorang pelacur menjalankan rumah, tidak ada cara untuk menghindari kehancuran. Apalagi jika suaminya adalah orang yang tidak berguna. Anda adalah Xiao Zhen. Apa yang sebaiknya saya investasikan? Apakah saya perlu Anda memberitahu saya apa yang harus dilakukan? Siapa Anda sebenarnya? Dengarkan baik-baik. Kerjasama Anda dengan kota dunia berakhir di sini. Enya. Dan Anda Xiao yang benar. Kerjasama dengan kota dunia dibatalkan. Dan keluarga Liu itu, saya tidak tahu pasti tentang mereka. Tetapi jika mereka ingin bekerja sama dengan kota dunia, tidak mungkin. Target investasi yang saya pilih. Perlu mulut kotor Anda yang berkomentar. Apa-apaan ini? Apakah Anda benar-benar berpikir Anda ini istimewa? Ayo. Serat orang-orang ini ke bawah untukku. Tampar mereka dengan keras. Tuan Suci saya tidak bermaksud begitu saya. Maaf membuatmu menunggu sayang. Halo Presiden Su.
Saya sudah lama mendengar tentang bakat Anda. Saya di sini hari ini untuk berinvestasi di perusahaan Jingkil. Uang tunai ini adalah investasi saya. Nanti kita akan membahas detail spesifiknya. Saya adalah pria yang kasar, tetapi jika ada yang berani membuat masalah di perusahaan Jingkil lagi, mereka harus berurusan dengan tinju saya terlebih dahulu. Karena saya juga seorang pemegang saham sekarang. Semuanya datang ke sini untuk mengambil uang kalian. Xiaoya, bagaimana kita harus menangani karyawan yang memprotes ini? Semua karyawan yang ikut protes hari ini akan dipecat. Beri mereka kompensasi sesuai kontrak. Presiden Su, saya kehilangan akal hari ini. Mohon ampuni kami. Kami tidak akan berani melakukannya lagi. Presiden Su, kami hanya bercanda. Mohon ampuni kami. Kami pada dasarnya bukan orang jahat. Presiden Su mohon, jangan pecat saya. Saya masih punya keluarga yang harus dinafkahi. Ada apa? Apakah kalian semua tidak mengerti bahasa manusia? Terima kasih banyak Presiden Lee dan Tuan Suci. Aku akan mentraktir kalian berdua makan nanti. Mohon terima kehormatan ini. Tidak perlu makan. Pekerjaan lebih penting. Mohon selesaikan prosedur investasi dengan cepat. Kita akan berkumpul lagi ketika kita punya waktu. Kalau begitu aku akan pergi untuk sibuk dulu. Suami tolong hibur tamu kita dengan baik. Baik, silakan. Setiap orang yang datang untuk menagih utang dan membuat masalah hari ini akan membayar mahal. Karena mereka menghina istri saya. Jangan khawatir, saya akan menanganinya dengan benar. Apa yang kamu lakukan? Hati-hati, atau saya akan berurusan denganmu. Kamu akan siang. Lepaskan. Kamu gila, kamu berani mencengkeramku. Apakah kamu percaya aku akan membunuh kalian semua? Apa yang kamu lakukan? Bagaimana kamu bisa begitu kasar pada Nona Su? Yilong, aku sarankan kamu melepaskanku. Kalau tidak, tunggu saja. Baiklah. Selama kamu merangkak ke sini, tidak ada yang akan menghentikanmu. Apa yang kamu katakan? Yelon, jangan keterlaluan. Lupakan saja. Kalian saja yang urus dia. Saran saya, dia tidak akan mendengarkan. Tunggu. Ada apa sekarang? Tidak bisakah aku hanya meminta maaf? Apa gunanya meminta maaf padaku? Saya bilang, selama kamu merangkak melewati sini, tidak ada yang akan menghentikanmu. Long. Bagaimana kamu meyakinkan Presiden Lee dan Tuan Suci untuk datang dan membantu? Saya hanya pergi dan bertanya tanpa malu. Untukmu, saya bisa melakukan apa saja. Mengapa jalan itu dan bajingan itu selalu harus menentangku di mana-mana? Karena kita masih terlalu baik hati, selalu memikirkan ikatan keluarga. Shaji, aku benar-benar tidak bisa menelan penghinaan ini. Aku harus membalas dendam pada mereka. Jangan khawatir, aku sudah mengatur semuanya. Setelah malam ini, dia akan menjadi jalang sejati. Benarkah? Kapan aku pernah berbohong padamu? Kamu yang terbaik. Ayo cepat beritahu aku. Dilaporkan bahwa Suya, putri tertua keluarga Su, dan beberapa pria menjalin hubungan yang tidak pantas. Di antara yang terlibat adalah Lihan, presiden kota dunia, Lu Yunshan dari grup Lu, Yang Dahong dari hotel Jinlai, dan yang lainnya. Menurut sumber terpercaya, Suya dicurigai dipelihara oleh banyak orang. Hubungan singkat 10 tahun lalu dengan seorang pengemudi pengiriman tertentu. Mungkin juga perbuatannya sendiri. Bisnis keluarga Su sedang berkembang pesat. Ada alasan tersembunyi lainnya. Presiden Su, saat ini di ponsel. Semua berita adalah tentang Anda. Dan teksnya, tolong lihat. Omong kosong. Bukankah ini fitnah terang-terangan? Kenapa? Jangan takut, Xiaoya. Masalah ini, seseorang jelas menjebakmu. Saya pasti akan menemukan dalang di balik ini. Apa gunanya menemukan mereka? Aku sudah hancur dan dipermalukan. Jangan khawatir. Masalah ini, serahkan pada saya. Metode apa yang mungkin kamu miliki? Saya akan keluar sebentar. Saya tidak akan mempersulitmu. Selidiki dan jelaskan semua ini dalam waktu setengah jam.
The film Temukan was semua orang di balik insiden translated ini. and narrated by M. Dan bawa Media. mereka kepada saya. Setengah jam. Setengah jam. Jika kamu tidak dapat menemukan mereka, saya tidak akan membutuhkanmu lagi. Kami menjamin penyelesaian. Jika tidak, saya akan mengakhiri hidup saya sendiri. Saya juga. Kakek, Suya benar-benar menyembunyikan banyak hal. Mengapa dia dihargai oleh kota dunia? Dihargai oleh Lu Yonshen, dihargai oleh Li Han. Ternyata dia mendapatkan posisinya hanya dengan tidur dengan orang. Wanita macam ini, bisakah keluarga Su kita mentolerirnya? Dia harus dikeluarkan dari keluarga. Meskipun kata-kata Yunlan agak kejam, tetapi jika kita mempertahankan Suya di rumah, maka keluarga Su kita akan menjadi keluarga pelacur terkemuka di Jiangcheng. Dan menjadi bahan tertawaan masyarakat kelas atas kita, yang juga merupakan sesuatu yang tidak ingin dilihat oleh leluhur kita. Ini benar-benar aib bagi keluarga. Bagaimana bisa muncul jalang murahan seperti itu? Dia harus segera dikeluarkan dari keluarga. Kakek sama sekali tidak boleh berhati lembut mengenai masalah ini. Kakek, bagaimana orang seperti itu bisa tinggal di keluarga Su? Ayah, mohon ambil keputusan. Yan. Memalukan keluarga. Mulai hari ini, Suya bukan lagi anggota keluarga Su. Artikel itu, meskipun agak memfitnah, malamnya bersama Yilong, itu nyata. Keluarga Su kita tidak bisa terlibat lebih jauh lagi. Tepat sekali. Anda benar-benar mengutamakan kebenaran di atas kesetiaan keluarga. Tanpa Suya, keluarga Su kita tetap menjadi garis keturunan terpelajar Jiangcheng. Selain itu, sejak Yilong itu tiba, Suya menjadi seperti orang yang sama sekali berbeda, terus-menerus mempersulit Anda. Mengusirnya kali ini, sepenuhnya adalah kesalahannya sendiri. Cukup. Besok, aku akan mengadakan konferensi pers di rumah untuk mengumumkan pengusiran Suya dari keluarga. Pergi dan persiapkan itu. Ya, Kakek, tolong tenang. Jangan biarkan pelacur murahan kecil itu merusak kesehatanmu. Apakah kamu sudah menangkap mereka? tangkap dia. Siapa yang tidak ingin hidup? Apakah kamu tahu siapa aku ini? Beraninya kamu menyentuhku. Saya adalah orang yang terpandang di Jiangcheng. Kamu berani menculikku. Kalian semua tidak ingin hidup. Apakah kamu mengenal saya? Siapa kamu? Jika kamu tahu yang terbaik untukmu, lepaskan aku segera. Jika tidak, aku akan membuat seluruh keluargamu membayar harganya. Apakah kamu makan beberapa jin bawang putih sampai bisa bicara besar seperti itu? Cepat berlutut dan bersujud padaku. Dan kalian para bajingan, kalian akan membayar mahal. Harga mahal apa? Saya cukup penasaran. Sepupu tertua saya adalah seorang prajurit. Kamu berani menangkapku. Kamu benar-benar mencari mati. Apa yang kamu lihat? Apakah kamu mau minum kencingku? Apa yang kamu tertawakan? Apakah kamu percaya saya punya lebih dari 100 bawahan? Siapa yang bisa menghancurkanmu menjadi pasta daging? Orang tua ini adalah Tuan Suci dari Jiangcheng Anda. Adapun yang satunya lagi, dia adalah saudara Do dari Jiangcheng Anda. Dan saya, Anda seharusnya tidak asing dengan saya, karena istri saya bernama Suya. The film was translated and narrated by M. Media. Tuan-tuan suci. Do saudara Dao. Anak ini sangat ketakutan, sampai dia sudah mengencini celananya. Jangan takut. Selama kamu mendengarkan dengan patuh, saya pasti akan mengampuni hidupmu. Pelacur itu ada di sini. Jadi dia adalah wanita murahan nomor 1 di Jiangcheng. Pantas saja semua pria terpesona olehnya. Dia memang cantik. Rubah tak tahu malu. Jangan khawatir, semuanya akan diselesaikan dengan benar hari ini. Tidak ada yang bisa memfitnahmu. Dia adalah pria itu, si kurir yang tidur dengan Suyakan. Sungguh keberuntungan yang besar. Seorang tak berguna berhasil memakan daging angsa. Lihatlah penampilannya.
Bagaimana mungkin Suya tidur dengannya? Sungguh tercela. Semuanya. Harap tenang. Sekarang. Dalam kapasitas saya sebagai kepala keluarga Su, saya menyampaikan permintaan maaf yang tulus kepada semua yang hadir. Karena keluarga Su gagal mendidik keturunannya dengan benar, mengakibatkan menurai mata semua orang, dan membawa rasa malu pada Jian Chen. Hari ini, mengikuti ajaran leluhur, saya akan mengusir Suya dari keluarga. Setelah hari ini, segala sesuatu milik Suya, semua urusannya yang tidak bersih, menjadi miliknya sendiri. Dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan keluarga Su. Semuanya. Istri saya Suya sengaja difitnah. Oleh karena itu, Anda tidak punya alasan untuk mengusirnya dari keluarga Su. Dia. Selama aku yang bertanggung jawab atas keluarga Su, Suya yang bejat ini sama sekali tidak bisa tinggal. Karena dia benar-benar mempermalukan leluhur kita. Dia pelacur. Bangun dasar Jalang. Keluarga Su sedang diejek, dan itu semua karena kamu. Yilong, kamu benar-benar tercela. Kamu telah diduakan begitu parah, namun kamu masih ingin membelanya. Apakah itu mungkin? Dia adalah pelacur terbesar di Jiangcheng. Bajingan. Apa yang ingin kau lakukan? Shaji. Saya mewakili Suya dan menerima pengaturan yang dibuat oleh Tuan Besar Su. Setelah hari ini, Suya dan keluarga Su tidak akan memiliki hubungan lebih lanjut. Tapi mulai sekarang, jika salah satu dari kalian berani menghina istriku lagi, saya tidak akan menunjukkan belas kasihan sama sekali. Beraninya kau? Suya melakukan perbuatan kotor. Apakah Yunlan salah mengatakan demikian? Keluarga Su tidak menuntut ganti rugi reputasi. Sudah bersikap lunak padanya. Kau berani memukul putriku. Aku pasti akan memastikan kau masuk penjara. Keturunan yang tidak berbakti. Yunlan tidak salah. Su Hao juga tidak salah. Kau akan membayar mahal untuk hari ini. Aku tidak akan pernah memaafkanmu. Orang tua biar saya beritahu Anda. Malam itu dengan Xiaoya. Itu memang dorongan hati saya. Tapi siapa yang membius Xiaoya saat itu? Anda seharusnya tahu itu yang terbaik. Itu adalah Anda. Anda yang disebut kerabat. Kalian adalah binatang buas yang sebenarnya. Demi kepentingan keluarga, Anda mengorbankan kesucian Xiaoya. Hak apa yang kau miliki untuk mengomentari keluarga Su? Keluar. Suya pada dasarnya Jalang. Apa hubungannya dengan keluarga Su kita? Saya harap Anda selalu memiliki kepercayaan diri untuk berbicara kepada saya seperti itu. Sampan, penyalah segera. Konferensi pers keluarga Su kami tidak bisa mentolerir kau membuat masalah di sini. Presiden Li tiba. Halo Presiden Li Tuan Suci. Halo Tuan Muda Lu. Kalian semua datang untuk peduli pada urusan keluarga kami yang membuatku merasa malu. Ini semua karena aku gagal membimbing anak-anakku dengan benar, memengaruhi reputasi kalian. Apakah kau menyarankan bahwa kami benar-benar memiliki hubungan dengan Nona Su yang tidak pantas? Menurut pendapatku kau benar-benar menjalani hidupmu semakin seperti babi bodoh. The film was translated and narrated by M Media. Nona Su, ini semua salahku. Aku seharusnya tidak mengambil uang itu dan menulis artikel fitnah, artikel yang menghinamu, dan membiarkan situs web menerbitkan artikel-artikel fitnah itu. Aku benar-benar bajingan. Aku benar-benar minta maaf. Tidak mungkin. Suya dijebak. Nona Su, aku dihasut oleh Zheng Xiaoji. Dia memberiku 50.000 untuk menulis artikel-artikel yang memfitnahmu itu. Kemudian dia memberiku 300.000 untuk memberitahu semua media dan membiarkan masalah ini membesar.
Tidak, itu bukan aku. Su Yunlan yang memaksaku. Sang Xiaoji, beraninya kau menjebakku. Kau jelas ingin melakukannya sendiri. Apa hubungannya dengan aku? Kau berani melakukannya, tetapi tidak berani mengakuinya, benarkah begitu? Kau pantas dipukul. Xiaoya. Katek salah. Aku telah berbuat salah padamu. Apakah dia membutuhkan permintaan maaf Anda? Bukankah Anda sudah mengusirnya dari keluarga Su? Mulai sekarang, Xiaoya tidak akan pernah membutuhkan belas kasihan apapun dari anggota keluarga Su Anda. Dia juga memiliki karakter dan martabat. Dia bukan komoditas. Xiaoya, kakek benar-benar salah. Kakek. Mulai sekarang, keluarga Su dan aku benar-benar terputus. Izinkan aku memberitahu kalian semua. Pesanan antara keluarga Lu dan keluarga Su kalian dibatalkan. Kota Dunia membatalkan kerjasama proyeknya dengan keluarga Su. Keluarga yang bisa menyalahgunakan dan mempermalukan kerabatnya sendiri. The film was translated Bagaimana bisa layak and bagi kota narrated dunia? by M Media. Tuan Api Hitam. Bukankah kau bilang bahwa kau akan membiarkan keluarga suku bangkit di jantung? Sekarang, mengapa ini berubah menjadi kekacauan seperti ini? Idiot. Siapa yang menyuruhmu terus bertindak atas inisiatifmu sendiri? Tapi kau juga tidak mengatakan apa yang harus kulakukan. Semuanya sudah terlambat. Belum terlambat. Permainan baru saja dimulai. Ada 10 miliar di kartu ini. Mulai sekarang, kau harus melayani dengan baik sebagai bonekaku. Apakah kau mengerti? Tuan Api Hitam, katakan padaku, apa yang harus kulakukan? Jangan khawatir. Masih ada seorang teman yang ingin menyebabkan masalah baginya. Ada apa? Sekarang, aku bukan lagi anggota keluarga Su. Pekerjaan yang baru saja kudapatkan juga hilang. Ketika kereta mencapai gunung pasti ada jalan. Mungkin Anda harus memulai bisnis Anda sendiri. Anda akan menjadi salah satu bos besar terkemuka tiada duanya. Kamu hanya tahu cara mengucapkan kata-kata sanjungan. Bagaimana saya harus mengatakannya? Terkadang hal-hal baik terjadi begitu saja. Mereka datang mengetuk pintu Anda bahkan sebelum Anda menyadarinya. Aku tidak percaya. Mari kita lihat. Dan kamu siapa? Halo Nona Su, saya Xiao Jun. Saya datang atas nama Lihan dan Tuan Suci. Kedua pria tua itu mempercayakan saya untuk menemukan Anda, untuk menandatangani perjanjian ini. Selama Anda menandatanganinya, perusahaan Jinkyu akan menjadi milik Anda mulai sekarang. Lalu, apakah keluarga Su menyetujui ini? Mengapa kita tidak masuk ke dalam dan berbicara? Silakan masuk. Keluarga Su telah kehilangan semua kemitraan mereka. Perusahaan Jinkyu tidak lagi memiliki masa depan. Bagaimana mungkin mereka tidak setuju? Tapi, saya mungkin tidak bisa membalas investasi ini. Itu tidak masalah. Anda hanya perlu ketika Anda mampu melunasi utang, membayar sejumlah bunga. Kami tidak akan mengambil saham Anda sedikit pun. Kedua pria tua itu, mengapa mereka bersedia membantuku begitu banyak? Ya, tentang itu. Saya juga tidak sepenuhnya jelas tentang itu. Kedua pria tua itu tidak kekurangan uang. Mungkin mereka hanya bertindak melawan ketidakadilan. Dunia orang kaya, bukan sesuatu yang bisa kita pahami. Bagaimana kalau begitu? Bukankah saya bilang keberuntungan akan datang mengetuk? Suamiku, kamu benar-benar bintang keberuntunganku. Berhenti main-main dan cepat tanda tangan. Jangan khawatir istriku. Saya akan memberi Anda lebih banyak kejutan di masa depan. Selamat Nona Su, atas menjadi ketua perusahaan Jinkyu. Nona Su, saya akan pergi mengurus masalah yang tersisa sekarang. Anda bisa langsung pergi ke perusahaan besok. Saya akan mengantar Anda keluar. Halo, ini siapa? Nama saya Zhang Weishan. Saya adalah kakak laki-laki Seng Xiaoji. Jika kau tidak ingin melibatkan Suya, kau anjing keluarlah ke sini dan temui aku. Jika tidak, kau dan Suya akan menderita siksaan abadi. Istri,
Beberapa teman mengundang saya keluar untuk makan sate malam ini. Saya akan keluar sebentar. Baiklah. Pilih cara untuk mati. Jika kau mati, aku tidak akan membuat masalah untuk Suya. Kau berani mempermalukan kakakku. Jadi tidak ada gunanya kau hidup. Saya membalas kata-kata yang sama kepada Anda. Kau berani melawanku. Kau kurir sampah. Serang dia. Bagaimana? Bagaimana itu mungkin? Mereka telah berlatih Sanda selama 10 tahun. Apakah hanya ini semua tipu muslihat Anda? Anda benar-benar mengecewakan saya, karena Anda sudah memanggil saya ke sini. Tolong cobalah untuk bersikap serius. Karakter rendahan ini. Jangan bawa mereka keluar untuk mempermalukan diri sendiri. Tutlah, serang. Pukul dia. Kau bajingan celaka. Kau berani membunuh Hutua. Seluruh keluargamu harus mati. Saya cukup suka nada bicara Anda. Tapi Anda juga tidak akan hidup melewati malam ini. Kalian semua keluar dari sini. Keluarga Sengku mengendalikan aset ratusan miliar. Kau ini siapa sebenarnya? Saat aku sedang membangun karirku, kau masih bermain di lumpur. Cucu, aku akan membiarkanmu mati sambil mengetahui alasannya. Tunggu saja dan lihat. Anda akan mati oleh tangan Anda sendiri. Halo, apa yang terjadi? Sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Harga saham luar negeri kita di short dan terus anjlok. Berita negatif tentang perusahaan kita menyebar di seluruh media domestik. Selain itu, 6 bank telah meminta pelunasan pinjaman mereka lebih awal, menuntut pelunasan paling lambat besok. Rantai modal kita kemungkinan menghadapi krisis besar. Bagaimana ini bisa terjadi? Ada sesuatu yang lebih buruk lagi. Barusan ada telepon dari pihak berwenang. Mereka ingin membuka kembali penyelidikan runtuhnya Taman Puding. Kali ini aku khawatir kita tidak akan bisa menutupinya. Kak kita telah dipermainkan oleh seorang perancang ulung. Cepat tangani masalah ini. Aku akan menghubungi Tuan Xiao sekarang. Pihak berwenang mengeluarkan perintah keras. Mereka ingin menyelidiki pembayaran pajakmu. Kalian semua berhati-hatilah. Tuan Xiao. Halo. Apa yang sedang kau lakukan? Tuan muda. Tuan besar tiba-tiba di rumah sakit. Tiba-tiba menderita infarksi okal. Dia tidak bisa diselamatkan. Dia sudah meninggal. Anda menganggap saya sebagai semut. Keluarga Seng Anda mungkin bahkan tidak terhitung sebagai debu. Seng Xiaoji sudah mati. Anda juga harus cepat-cepat. Saya bisa mengampuni sisa keluarga Seng Anda. Tapi prasyaratnya adalah Anda bunuh diri. Presiden Su, kontrak dengan perusahaan Mia telah kedaluarsa. Anda harus pergi dan memperbaruinya. Kontrak ini sangat penting bagi perusahaan kita. Apakah Departemen Bisnis sudah pergi untuk bernegosiasi? Mereka pergi tetapi mereka ditolak. Mia tampaknya ingin memperbarui kontrak dengan keluarga Su. Mereka tidak lagi ingin bekerja sama dengan perusahaan Jingqiu. Jika kita kehilangan kontrak ini, perusahaan kita akan kehilangan sejumlah besar keuntungan. Baiklah, saya mengerti. Anda boleh pergi sekarang. Ye Long, bicaralah. Haruskah kita pergi dan memberikan beberapa hadiah? Saya mengetahui tentang grup Siagul saat di luar negeri. Peraturan perusahaan ini sangat ketat. Mereka mungkin tidak akan menerima hadiah. Sebaliknya, kita harus pergi dan berbicara secara terbuka dan jujur. Perusahaan Mia dan perusahaan Jingqiu telah bekerja sama selama bertahun-tahun. Keluarga Su tidak memegang keuntungan. Langsung saja pergi. Apakah ini pantas? Tentu saja itu tidak akan berhasil. Dunia bisnis adalah lingkaran yang didasarkan pada koneksi pribadi dan bantuan. Jika kau tidak menawarkan beberapa hadiah dan tidak membina beberapa koneksi, hanya mengandalkan pembicaraan saja tidak akan cukup. Presiden Su, aku harap ketika kita menghadapi masalah besar di masa depan, kau bisa mendiskusikannya denganku, alih-alih bertanya kepada seseorang yang sama sekali tidak berguna, dan yang hidup menumpang pada seorang wanita. Jika ini menunda sesuatu yang penting, lalu siapa yang akan bertanggung jawab? Apakah Anda menyiratkan bahwa saya sama sekali tidak berguna dan hidup dari seorang wanita? Aku jelas tidak mengatakan itu. Itu yang kau akui sendiri. Selain itu, apa yang kukatakan adalah kebenaran. Aku yakin Presiden Su akan membuat penilaian yang benar.
Anda sudah melakukan kontak dengan orang-orang dari perusahaan Mia. Tentu saja itu wajar saja. Aku sudah membayar dari kantongku sendiri untuk mentraktirnya makan malam beberapa kali. Aku sudah berhasil memenangkan hati presiden di sana. Perpanjangan kontrak jelas bukan masalah. Presiden Su, percayalah padaku. Itu benar-benar luar biasa. Terima kasih kepada Presiden Sun. Ketika perpanjangan selesai, akan ada bonus. Mengenai bonus, mari kita lupakan saja. Aku harap setelah ini selesai, kau bisa setuju untuk makan bersamaku. Anggap saja ini mempererat persahabatan kita. Tentu saja jika kau menolakku, itu akan terlalu tidak sopan. Dan itu juga akan meredam semangatku untuk bekerja. Kalau begitu mengenai perpanjangan kontrak, mungkin harus ditunda. Xiao Sun, Baiklah, itu kesepakatan. Saya setuju atas nama istri saya. Jika perpanjangan kontrak berhasil, Anda bisa berkencan dengan istri saya selama sebulan. Jika perpanjangan kontrak gagal, saya harap Anda keluar dari Jinkyu. Setuju. Janji seorang pria adalah ikatan baginya. Jika ada yang menarik kembali kata-katanya, semoga mereka disambar 5 sambaran petir. By M Media. pergi dan katakan pada si kecil sialanmu itu untuk menyerah. Penandatanganan dibatalkan. Kau pikir kau bisa menjadi kaya hanya dengan mengamankan Jinkyu? Di hadapan keluarga Su, kalian akan selamanya menjadi orang-orang tak berguna. Lihat itu. Bagian 10% akan segera ditandatangani. Kau mungkin penasaran kemana sisa 90% itu pergi. Aku akan memberitahumu. 90% lainnya diambil oleh tokoh besar misterius. Tidak ada satupun bagian yang tersisa untukmu. Mau menangis cucu? Kemarilah. Panggil aku kakak dan bersujudlah padaku. Kau juga harus bersujud padaku. Yilong itu adalah orang paling tak berguna di Jiangcheng. Aku cukup beruntung membuatnya berlutut sekali. Aku sendiri merasa cukup terhormat. Siapa dia? Saudara Hui. Dia adalah Yilong, orang tak berguna nomor 1 di Jiangcheng. Dia masih berpikir untuk datang ke sini hari ini untuk menandatangani kontrak. Kau sedang melamun. Jadi dia Yilong itu. Dia bahkan terlihat seperti orang tak berguna. Enyahlah. Mustahil bagi kami untuk menyisakan bagian untukmu di sini. Aku memberikan sisa 10% kepada keluarga Su. Jeti Yilong. Jika kau tahu diri, cepatlah berlutut di hadapanku. Jika aku senang, aku mungkin akan memberimu hadiah buah untuk dimakan. Apakah kau lihat? Kami sudah menandatangani kontrak. Kalian tidak beruntung. Mulai sekarang bisnis di Mia ini akan sepenuhnya menjadi milik keluarga Su. Kalian akan selalu menjadi orang rendahan. Suya, kau telah sepenuhnya menentang keluarga The Su. film was translated and Sekarang berlutut dan narrated by bersujudlah M bersama Media. suamimu. Aku akan merekamnya dan mengirimkannya kepada kakak. Mungkin. Aku mungkin masih memberimu beberapa keuntungan. Saya benar-benar tidak tahu siapa yang memberi Anda kepercayaan diri ini. Presiden Show. Presiden Show, mengapa Anda ada di sini? Mengenai masalah bisnis ini, saya bisa menanganinya sendiri. Anda tidak perlu mengkhawatirkannya. Apakah kedua orang ini mengganggu pekerjaan Anda? Saya akan suruh seseorang mengusir mereka. Sekarang juga. Siapa yang mengizinkanmu menghina Presiden Su dan Tuan Ye di Mia ini? Beraninya kau? Kau ini makhluk macam apa? Beraninya kau bertindak lancang di sini? Mulai hari ini, dia menolak untuk bekerja sama dengan keluarga Su. Presiden Show. Kedua orang ini bermaksud baik. Kau juga nya. Mulai hari ini kau dipecat. Siapa yang memberimu wewenang untuk menandatangani kontrak dengan keluarga Su? Kau pikir kau ini siapa? Siapa yang memberimu wewenang? Bekerja sama dengan orang-orang seperti mereka menunjukkan bahwa kau juga tidak becus. Semua kolaborasi perusahaan Mia di masa depan harus dipilih terlebih dahulu oleh Presiden Su dan Tuan Ye. Hanya setelah mereka memilih barulah yang lain bisa mendapat giliran. Mulai sekarang Presiden Su dan Tuan Ye adalah tamu paling terhormat di perusahaan Mia kami. Semua orang minggir. Presiden Show. Meskipun saya belum mencapai hal-hal besar, saya telah bekerja keras. Saya benar-benar rajin dan teliti selama bertahun-tahun ini. Presiden Show, saya mohon tolong jangan pecat saya.
Saya bisa mengubah apapun. Saya salah. Saya mohon belas kasihan Anda. Yelon. Tuan Ye. Saya benar-benar memohon tolong ampuni saya kali ini. Saya sampah tak berguna. Saya benar-benar tidak seharusnya berbicara kepada Anda seperti itu. Presiden Su. Saya buta, tolong maafkan saya. Saya tidak akan pernah lagi bergol dengan bajingan Lin Ziqiang itu, dan bergol dengan Su Yunlan Jalang itu. Saya benar-benar disesatkan. Kedua orang itu benar-benar tercela. Dia menjebak Anda di mana-mana. Presiden Shu, mengapa Anda tidak memberinya kesempatan lagi saja? Dia tidak bermaksud begitu. Ini. Baiklah. Bangun dan kembali bekerja. Ingat ini mulai sekarang. Presiden Su dan Tuan Ye adalah sumber mata pencaharianmu, Tuhanmu. Kau ini apa? Bekerjalah dengan jujur dan rajin. Jangan bodoh lagi, oke? Yilong, kakak ipar. Beri kami bagian kecil saja. Bahkan jika adikmu memohon padamu. Apakah memohon padamu tidak cukup? Siapa ipar Anda? Bukankah saya tidak berguna? Di mata Anda. Bukankah saya hanya seorang idiot? Orang seperti saya. Juga pantas Anda mohon. Suya? Adik perempuanku tersayang, tolong bantu kakak perempuanmu. Jika aku tidak bisa mengurus ini di rumah, kakak pasti akan menghukumku. Lepaskan. Berapa kali Anda mengatakan Xiaoya adalah jalan sebelumnya? Beraninya Anda memohon padanya. Anda menganggapnya sebagai apa? Ikan dengan memori 7 detik. Singkatnya, apakah kau akan membantu atau tidak? Yelon, keluarga Su lebih kuat darimu bagaimanapun juga. Jika kau tidak membantu, hati-hati kau akan menyesal. Sebaiknya kau jangan pernah datang memohon kepada keluarga Su seumur hidup ini. Presiden Su, taruhan yang kita buat sebelumnya, Anda belum lupakan. Apakah Anda benar-benar akan mengusir saya? Bukankah Anda bersumpah? Bukankah Anda mengatakan Anda akan disambar petir ilahi? Presiden Su, saya adalah orang yang mempertahankan seluruh bisnis Jinkyu. Jika Anda mengusir saya, hal itu pasti akan menyebabkan kerugian besar. Anda harus mempertimbangkan ini dengan cermat. Bisakah nilai saya dibandingkan dengan orang tak berguna ini? Yelong, mengapa kita tidak membiarkannya kali ini saja? Itu juga tidak masalah. Bagaimana kalau begini saja? Suruh dia membungkuk dan meminta maaf kepada saya. Panggil saya kakek. Saya bukan orang yang murah hati. Saya hanya berpikiran sempit. Pria dua saya yang menarik kembali kata-katanya. Benar-benar lebih buruk daripada babi dan anjing. Sama sekali tidak punya integritas atau kemurahan hati. Baiklah. Kakek saya minta maaf. Itu salah saya. Mengapa Anda harus mempersulitnya? Untuk orang-orang seperti ini, semakin kamu mentoleransinya, semakin sombong dan angkuh dia jadinya. Menderita sedikit kesulitan, justru akan membuatnya diam. Bagaimana Anda mengurus masalah dengan perusahaan Mia? Sepertinya Xu Yun itu sangat takut padamu. Aku pernah berada di luar negeri, bersama seorang pemuda asing, dan bekerja sebagai tukang kebun selama beberapa waktu. Pria itu. Kemudian aku pergi ke grup Xiaguo, dan kemudian entah bagaimana, aku menjadi eksekutif tingkat tinggi di grup Xiaguo. Mengenai perusahaan Mia ini, itu adalah anak perusahaan dari grup Xiaguo. Tentu saja aku menyelesaikan ini hanya dengan satu panggilan telepon. Hanya satu. Kalau begitu kemarilah. Hai. Kau tidak menepati janjimu, beri aku satu lagi. Siapa yang mengirimmu? Mimpi saja. Bahkan jika Anda membunuh saya tidak akan mengatakan sepatah kata pun. Aku suka orang yang tangguh. Tapi aku tidak tahu seberapa tangguh dirimu The film sebenarnya. was translated and Saya akan narrated bicara. by M Media. Saya dari keluarga Mo dari Lingnan. Tuan naga keluarga Mo sakit parah. Dia membutuhkan hatimu.
Siapa Tuan Naga keluargamu? Mengapa mereka ingin mengambil hatiku? Keluargamu adalah penguasa aliansi bisnis Linang. Oleh karena itu, tokoh tertinggi di dalam keluargamu disebut Tuan Naga. Tuan Naga saat ini adalah tetua keluargamu. Mengenai mengapa dia ingin mengambil hatimu, aku Berbicara setengah jalan, dia mati dalam keadaan tidak tenang. Seseorang datanglah, tangani mayatnya. Kemana kamu lari? Kamar kecil. Kemana kamu akan pergi sekarang? Aku akan keluar untuk mengurus beberapa urusan. Keluargamu dari Lingnan. Apakah kau mengenal mereka? Saya tahu, mereka dianggap raksasa di Linang. Mayat yang kau tangani hari ini adalah seorang pembunuh dari keluargamu. Dikirim khusus untukmu. Ya, mereka bilang mereka ingin mengambil hatiku. Keluargamu selalu bertindak hati-hati. Saya khawatir ada sesuatu yang serius sedang terjadi. Selidiki ini untukku. Beritahu aku jika ada temuan. Mengerti? Ada apa? Saya punya sesuatu yang tidak bisa saya tangani. Kau adalah bos lokal Jiangcheng. Dan ada masalah yang tidak bisa kau tangani. Ya, ini tentang asosiasi Panlong. Asosiasi Panlong. Mereka kini telah menyusup ke Jiangcheng. Tuan Long, bisakah Anda membantu saya sekali ini Tuan Long? Kebaikan besar Anda tidak akan pernah saya lupakan. Saya mohon. Apa maksudmu? Nilai apa yang bisa kau berikan padaku? Saya bisa memberikan semua aset keluarga saya kepada Anda. Semuanya. Apakah aku kekurangan uang? Saya bisa menjadi anjing Anda Tuan Long. Apakah aku kekurangan pengikut? Tuan Long, selama Anda membantu saya, hidup saya ini akan menjadi milik Anda. Jika Anda membantu ayah saya bersedia menyerahkan diri saya kepada Anda. Juer berhenti main-main. Ayah sedang membicarakan bisnis. Saya tidak main-main. Banyak orang di seluruh Jiangcheng ingin memiliki saya. Jika Anda membantu ayah saya akan menyerahkan diri saya kepada Anda. Aku punya istri. Aku tidak peduli padamu. Apa kekurangan saya? Apakah itu penampilan atau bentuk tubuh? Meskipun aku tidak terlalu suka apa yang kau lakukan, tetapi mengingat tindakan baktimu mengorbankan diri untuk menyelamatkan ayahmu, bantuan ini akan aku kabulkan. Ceritakan padaku. Sebenarnya itu tidak seberapa. Itu hanya pertandingan tantangan. Pertandingan tantangan. Ya, aturan yang ditetapkan oleh Asosiasi Panlong. Mereka mengirim orang untuk berkompetisi dalam pertandingan tantangan setiap tahun. Pemenangnya mendapatkan wilayah lawan. Tapi tahun ini di pihakku. Aku tidak punya petarung kuat yang tersisa. Ayo pergi. Jiozue. Aku meneleponmu, kenapa kau tidak pernah menjawab? Dan aku secara khusus datang jauh-jauh ke Jiangcheng untuk menemuimu. Namun kau bahkan tidak mau menemuiku. Kita tidak cocok satu sama lain. Shen Yu, aku memberitahumu. Menjauhlah dari putriku. Kalau tidak jangan salahkan aku karena mengambil tindakan. Paman. Setelah pertandingan tantangan ini selesai, kau mungkin harus memohon belas kasihan pada keluargaku. Jadi jangan bicara terlalu kasar. Lagi pula, Xiao Zun dan aku adalah pasangan yang serasi. Alasan apa yang kau miliki untuk menolak? Kau. Saya punya pacar. Itu dia. Dengan karaktermu, apakah kau bahkan pantas mencuri wanitaku? Tunggu sampai pertandingan tantangan selesai. Kau tunggu saja aku. Wanita yang diincar Shen Yu. Tidak ada yang boleh menyentuhnya. Jiozue. Sebaiknya kau bersikap baik dan tahu tempatmu. Kalau tidak pria manapun yang kau dekati, aku akan membuat hidupnya seperti di neraka. Jika kau sendiri kurang kemampuan, dipermalukan itu wajar saja. Orang sepertimu sama sekali tidak punya kesadaran diri. Kau datang ke sini mencari mati. Sudah hidup bertahun-tahun. Kau menyia-nyiakan hidupmu pada anjing.
Hari ini, wilayahmu akan menjadi milikku. Putrimu juga akan menjadi milik putraku. Kau dan aku telah memperebutkan transportasi air Jianshan selama beberapa tahun. Hari ini kita selesaikan hasilnya dalam satu pertandingan. Apakah kau berani? Tuan Long, silakan bergerak. Dulu kau memaksaku melompat ke sungai. Setelah itu aku nyaris lolos dari kematian. Aku berlatih keras siang dan malam dan menguasai seni bela diri. Kau Shan, mulai sekarang, semua yang kau miliki akan menjadi milikku. Dan putrimu akan menjadi milik tuan mudaku. Tuan Yi, saya mohon. Tolong bantu ayah saya sekali lagi, saya mohon. Sebagai wanita yang telah kuincar, tidak ada yang pantas menerima sujudmu. Bangun. Nah, aku sarankan kau bunuh diri sekarang. Karena kau tidak akan keluar dari klub ini malam ini. Apa kau pikir aku The film peduli was dengan sujud ini? translated Dia and dan kau narrated by M. tidak lebih Media. dari dulu di mataku. Tuan Ye, tolong bantu aku sekali lagi. Aku benar-benar tidak akan melanggar janjiku. Selama kau bersedia membantuku, aku bersedia menyerahkan segalanya. Ingat ini, setelah hari ini, hidupmu adalah milikku. Segalanya. Tunduk pada Tuan Ye. Orang ini terlalu sombong. Kakak Ser, aku ingin kepalanya. Kau bantu aku memenggalnya. Malam ini kita akan minum dengan 2 liang daging jantungnya. Mudah. Kepalanya hanya pantas ditendang seperti bola. Bocah bodoh ini benar-benar berani melangkah ke atas panggung. Kakak Ser, jangan menahan diri. Semakin keras kau pukul, semakin baik. Biarkan semua orang tahu betapa hebatnya dirimu. Tidak setiap anjing berhak menggigitmu. Tuan Sukishan, kau benar-benar menyedihkan. Sampai-sampai mencari sampah seperti ini untuk naik ke atas panggung. Lehermu terlalu tipis. Aku bisa mematahkannya dalam sekali gerakan. Di kehidupan selanjutnya, ingatlah untuk sedikit lebih menahan diri. Kau hanyalah sampan. Lanjutkan. Patahkan lehernya. Aku akan berikan 10 juta. Sekumpulan sampah tak berguna. Apa yang kau katakan sebelumnya, katakan lagi biarkan aku mendengarnya. Jika kau berani menyentuhku, keluarga Shen akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Karena kau sangat ingin membunuhku. Mengapa aku harus mengampunimu? Anak muda, Asosiasi Panlong tidak membunuh non-peserta. Kau pantas mati kau. Ayah, Tuan Yi membantu kita menang. Bagus, luar biasa. Betapa kejam dan bengisnya Tuan Ye. Kali ini, Nama belakangku adalah Tu dan nama depanku adalah Lon. Aku adalah salah satu dari 4 Raja Langit keluargamu. Aku datang ke sini kali ini karena seseorang berani membunuh bawahan Raja Langit Lin. Aku menuntut agar pelakunya melumpuhkan anggota tubuhnya sendiri dan menerima hukuman dari Raja Langit Lin. apa kau membicarakan aku? Benar, itu dia. Dialah yang membunuh anggota keluarga Momo. Setidaknya kau punya kesadaran diri. Cepat kemari dan patahkan anggota tubuhmu sendiri. Apa kau benar-benar ingin kakak melakukannya sendiri? Gerombolan tak berguna, kau menggonggong cukup ganas. Tuan Yi, jangan gegabah. Menyelamatkan hidup Anda adalah prioritas. Kau jalang kecil. Begitu bocah ini mati, kau harus dikuburkan bersama putraku. Ayahmu juga tidak akan bisa melindungimu. Anak bodoh. Melumpuhkanmu. Aku kemudian akan membawanya ke Raja Langit sesuai perintah.
Membiarkanmu pergi begitu saja. Bukankah itu akan membuatku terlihat terlalu hina? Kau terlihat benar-benar ingin aku mati sebelumnya. Mengapa aku tidak menyelesaikan perbuatan baikku dan mengirimmu untuk bersatu kembali dengan putramu? Jangan main-main. Kalau tidak kau akan menyesal. Aku paling benci ketika orang mengancamku. Jangan menjadi manusia di kehidupanmu selanjutnya. Sebarkan berita. Mulai hari ini dan seterusnya, Tianze adalah wilayahku. Siapapun yang berani membuat masalah di sini harus meminta izin dariku terlebih dahulu. Ya, kami bersedia mengakui Tuan Yi sebagai kepala. Tuan Yi, saya datang untuk memenuhi janji saya sebelumnya. Anda membantu ayah saya sebelumnya. Saya milik Anda sekarang. Kau punya banyak penjilat di sekitarmu yang memungkinkanmu mengembangkan kepribadian yang sangat egois. Apa kau menyarankan bahwa hanya karena kau menyerahkan dirimu ke sini, aku harus menerimamu? Aku sama sekali tidak tertarik padamu. Kau boleh pergi. Keluar. Kau boleh masuk. Putriku sangat menyinggungmu sebelumnya. Mohon maafkan dia. Mulai sekarang trik seperti The itu film was tidak boleh translated digunakan lagi. and Mengerti? narrated by M Media. Apa yang ingin aku tanyakan? Kau seharusnya sangat jelas tentang itu. Bicaralah. Sebenarnya beberapa hari yang lalu, Ling Tianjio sudah tiba di Jiangcheng. Aku telah menjamunya selama ini. Tapi aku benar-benar tidak tahu bahwa dia mengincarmu. Di mana dia? Hotel di Hell. Ingat, hidupmu adalah milikku. Ya. Sekarang Jiangcheng akan tersapu dalam kekacauan lagi. Petugas pengiriman dan orang-orang serabutan lewat sana. Daftar dan rekam sidik jarimu nanti. Kalau tidak tunggu nasib buruk. Apakah aku terlihat seperti orang rendahan? Ya. Terutama. Kau terlihat persis seperti orang tak berguna di kota itu. Apa kau tahu? Apa artinya tahu tempatmu? Maafkan aku. Aku tidak tahu kau adalah tamu terhormat Tuan Suci. Aku menilaimu dengan mata anjing. Aku telah menyinggungmu. Kau benar-benar bergegas untuk bereinkarnasi dan datang ke sini sendiri. Aku datang ke sini hari ini hanya untuk mengklarifikasi hubungan antara aku dan keluargamu. Namun, jika kau bersedia memberitahuku sendiri, aku bisa mengampuni nyawamu. Aku mulai berlatih seni bela diri pada usia 5 tahun. Menghunus pedang dan membunuh pada usia 8 tahun. Mendominasi kota kabupaten pada usia 12 tahun. Merajalela di kota metropolitan pada usia 20 tahun. Bergabung dengan keluargamu pada usia 25 tahun. Dan menjadi terkenal dalam satu pertempuran berdiri sendiri di antara para pahlawan. Kau, hak apa yang kau miliki untuk mengancamku? Apakah kau sudah selesai bicara? Mari kita mulai. Idiot. Aku akan memberimu pelajaran tentang cara menulis karakter mati. Ini giliranmu. Apa kau tahu mengapa aku datang secara pribadi untuk menangkapmu? Aku tidak tahu. Namun jika kau bersedia mengatakan yang sebenarnya, aku bisa mengampuni nyawamu. Kalau begitu kau harus membuat tinjuku mengaku kalah. Bagaimana itu mungkin? Bagaimana mungkin kau bisa menahan pukulan dariku ini? Ini adalah 6/10 dari kekuatanku. Aku menyesal memberitahumu. Aku baru saja menggunakan hanya 2/10 kekuatanku. Kau bajingan. Kau masih berbohong. Aku tidak percaya. Bagaimana itu mungkin? Sebenarnya barusan, itu hanya 3/10 kekuatanku. Sekarang, kau bisa memberitahuku segalanya. 6 tahun di luar negeri itu. Apa sebenarnya yang kau alami? Aku sudah cukup mengalami situasi hidup dan mati. Apa sebenarnya itu? Kau tidak punya hak untuk bertanya. Aku sudah memberitahumu segalanya. Bisakah kau mengampuni hidupku? Kau tidak pantas bernegosiasi denganku.
Jika kau tidak bisa memuaskanku, aku bisa membuatmu menderita lebih parah lagi. Aku punya ribuan cara untuk menyiksamu. Aku adalah salah satu yang ditunjuk keluargamu. 4 Raja Langit. Keluargamu adalah raksasa lingan. Apa kau benar-benar tidak takut akan pembalasan dari keluargamu? Seharusnya keluargamu yang takut. Karena cepat atau lambat mereka akan menyadari keberadaan macam apa yang mereka jadikan musuh. Sebenarnya kau adalah anggota keluargamu dan juga cucu dari Tuan Naga saat ini. Teruslah bicara. Dulu Tuan Muda ketiga keluargamu jatuh cinta pada seorang pelayan. Tapi hubungan ini tidak diakui dan dianggap sebagai skandal. Itu juga dianggap oleh kalangan atas di Lingnan pada saat itu sebagai skandal nomor 1. Tapi mereka berdua menentang semua pertentangan dan melahirkanmu. Namun kakekmu memaksa pelayan itu memilih di antara 2 pilihan, entah bunuh diri atau membunuh anak itu. Oleh karena itu, pelayan itu hanya bisa memilih menenggelamkan diri di sungai. Dia adalah ibuku. Apakah dia bahkan tidak pantas memiliki nama? Yu Suixian. Teruslah bicara. Kemudian kau diadopsi oleh seseorang. Kakakmu melihat bahwa kau baik-baik saja. Jadi dia menyewa orang untuk membunuh orang tua angkatmu. Bahkan ketika kau kemudian melarikan diri ke luar negeri. Dia tahu. Tapi dia hanya berharap kau akan mati di luar negeri untuk mengakhiri skandal keluargamu. Tuan Naga keluargamu saat ini, yang adalah kakekmu, telah mengidap penyakit jantung. Dia membutuhkan transplantasi jantung untuk pulih dan terlahir kembali. Cukup. Kau tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Aku sudah tahu semua yang terjadi setelah itu. Orang tua kandungku. Orang tua angkatku. Utang ini. Semuanya harus diselesaikan dengan keluarga Momu. Tuan Yiling Tianjiao. Jika keluargamu menanyaimu, katakan saja itu dilakukan oleh Ku Yelong. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Tuan Ye hidupku adalah milikmu. Apa artinya permusuhan kecil ini? Jika anggota keluargamu bertanya, aku akan mengatakan itu dilakukan oleh tuanku Tuan Ye. Aku pasti akan menanggung beban apapun yang aku bisa untukmu. Bagus dengan kata-kata itu. Aku terima nyawamu. Benar. Apa yang kita diskusikan sebelumnya, serangan terhadap keluarga Su, bisa dimulai sekarang. Mengerti? Ayah, semua perusahaan yang dulu bekerja sama dengan kita telah lari ke jalan kecil Suya itu. Kita hampir bangkrut. Bagaimana ini bisa terjadi? Ketika keluarga Su kami makmur sebelumnya, setiap dari mereka datang untuk menjilat kami. Sekarang setelah kami menghadapi masalah kecil ini, mereka semua menjadi tidak tahu berterima kasih satu persatu. Ini gawat, sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Ada apa denganmu? Kenapa kamu panik? Saham perusahaan kita sedang dibuang dalam jumlah besar. Apel. Apa sebenarnya yang terjadi? Jalan kecil Suya itu pasti di balik ini. Aku akan menghadapinya sekarang juga. Mari kita pergi bersama. Ada di sini. Suya keluar. Kakek-kakak apa yang kalian lakukan di sini? Jalan. Apakah kau yang menyebarkan rumor di luar, menghalangi perusahaan lain bekerja sama dengan keluarga Su? Bagaimana mungkin saya melakukan hal seperti itu? Jangan salah menuduhku. Berhentilah berpura-pura di sini. Kamu pasti juga berada di balik masalah saham keluarga Su. Xiaoya, meskipun kau sudah meninggalkan keluarga Su telah mendukungmu selama bertahun-tahun. Jika kau merasa tidak nyaman, lupakan saja. Bagaimana kau bisa menendang kami saat kami sedang terpuruk? Kakek, aku tidak menolak mengakuinya ya. Jangan kira aku tidak tahu. Kau menjual sahamku secara singkat dan merebut klienku. Jadi kau bisa merebut kendali keluarga Su secara sah. Apakah aku benar? Aku tidak, jangan memfitnahku dengan kebohongan jahat. Siapa yang menyuruhmu datang ke rumahku? Dasar sampah, siapa yang memberimu hak untuk bicara? Tepat sekali. Rasanya seperti menemukan kutu busuk saat makan. Menjijikkan. Kau. Mulut kotor itu pantas ditampar. Genlong, aku masih di sini. Apa yang kau coba lakukan? Jangan kau lupakan apa yang kukatakan padamu terakhir kali. Baiklah. Kau sebaiknya berhati-hati.
Ayo pergi. Kakek, Ayo pergi. Suya putri pemberontak itu. Berani-beraninya memperlakukan keluarga kita seperti ini. Kita sama sekali tidak bisa membiarkannya lolos. Ayah, kenapa kita tidak mengejar perusahaannya saja? Cara itu lebih mudah diatur. Lihat dari kota dunia dan Tuan Suci. The film was translated and Siapa di narrated antara by mereka yang M akan Media. tinggal diam? Bukankah apa yang terjadi di peternakan terakhir kali sudah cukup memalukan? kalau begitu aku akan mencari seseorang untuk berurusan dengan Yilong. Lupakan saja. Apakah kau lupa apa yang terjadi di villa terakhir kali? Ayah, kalau begitu katakan padaku apa yang harus kita lakukan. Siapa kamu? Kenapa kamu ada di rumah kami? Jangan kurang ajar. Ini adalah tamu terhormat keluarga kita. Tuan Api Hitam. Lalu Tuan Api Hitam, apakah Anda punya strategi cemerlang? Pancing harimau keluar dari sarangnya. Terima kasih banyak Tuan Api Hitam. Tuan Api Hitam, apa yang Anda butuhkan dari saya? Bagus. Kita akan melakukan hal itu. Biarkan dia juga merasakan. Seperti apa rasa keputusasaan? Kau mau coba sedikit? Aku sudah lama tidak memasak. Baunya sangat enak. Sayang kamu bisa memasak. Ya, aku tidak punya kesempatan sebelumnya. Ada apa? Apakah rasanya terlalu buruk untuk dimakan? Ini lezat. Kau hebat. Sekarang kau bahkan mempermainkanku. Aku tidak. Benar sayang. Saya harus pergi dalam perjalanan bisnis hari ini. Saya menuju ke Xiangcheng. Xiangcheng. Mengapa kau harus pergi sejauh itu? Saya baru-baru ini memiliki klien besar yang mengunjungi Xiangcheng. Saya ingin mencoba keberuntungan saya tahu. Jangan bekerja terlalu keras. Saya sekarang adalah nona kecil kaya. Saya harus mendukungmu, oke? Apa yang kamu tertawakan? Aku tertawa karena kau lucu. Ayah cepat antar aku ke sekolah, aku akan terlambat. Baiklah, kita pergi sekarang juga. Xiaoro, ibu akan pergi untuk perjalanan bisnis. Sekarang hanya tinggal kita berdua. Benar. Telepon aku kapan saja ketika kau sampai di sana. Hati-hati. Saya tahu sayang. Ayo, waktunya sekolah. Xiaoro, dengarkan gurumu di sekolah ya. Bye. Sampai jumpa, ayah. Sampai jumpa. Sebutkan namamu. Kenapa bertanya jika kamu sudah tahu? Zeus. Ada terlalu banyak orang di sini. Mari kita pindah lokasi untuk bertarung. Ada apa? Kaisar Langit Zeus yang dingin dan kejam. Kini juga menjadi takut dan ragu-ragu. Aku sarankan kau mendengarkanku. The film was translated Aku benar-benar and tidak mengerti. narrated by M Media. Mengapa Kaisar Langit yang bermartabat tiba-tiba menyembunyikan identitasnya, bersembunyi di tempat kecil ini? Siapa yang mengirimmu? Kenapa kamu terburu-buru? Kita bisa mengobrol sebentar. Aku tidak punya apa-apa untuk dibicarakan denganmu. Sekarang. Bisakah kita bicara sekarang? Api hitam. Benar. Akulah Api Hitam. Api Hitam yang hampir dibunuh olehmu saat itu. Kau datang untuk balas dendam. Aku bilang, aku tidak akan pernah tenang sampai salah satu dari kita mati. Apakah kau pantas? Tunggu, Apakah kau punya kata-kata terakhir? bukan kata-kata terakhir tepatnya. Mungkin kamu bisa memohon padaku.
mengemis padamu. maka istri dan anakmu akan berada dalam bahaya besar. Tolong! Apakah ada orang di sana? Tolong! Untuk apa kau berteriak? Jalan! Kak, apa yang kamu lakukan? Cepat dan lepaskan ikatan saya. Aku memberitahumu. Mulai hari ini, kau adalah anjingku. Apapun yang aku suruh kau lakukan, kau harus melakukannya. Kalau tidak, kau akan lihat bagaimana aku menghadapimu. Kak, saya adalah saudara kandungmu. Diam. Apakah aku menyuruhmu bicara? Apa yang kau inginkan? Katakan saja. Aku tidak pernah berpikir bahwa kamu akan memiliki kelemahan, Zeus. Aku peringatkan kau. Jangan sentuh keluargaku. Kalau tidak, aku akan membuatmu menyesal seumur hidupmu. Di saat seperti ini, kamu masih berani melontarkan omong kosong di depanku. Lihat, bagaimana situasinya sekarang. Akulah yang mengancammu sekarang. Cukup. Apa yang kau inginkan? Aku ingin kamu seperti anjing, berlutut di hadapanku dan memohon belas kasihan. Kau sedang bermimpi. Api hitam. Keluarlah. Sampaikan perintahnya. Balikkan seluruh Jiangsheng untuk mencari mereka. Kita harus menemukan Suya dan Xiaoro. Dalam waktu sesingkat ini, di mana kita akan menemukan mereka? Bagaimana dengan keluarga Su? Mereka diam-diam saja baru-baru ini. Belum ada tindakan yang tidak biasa. Aku selalu merasa, masalah ini tidak terlepas dari keluarga Su. Kalau begitu kita, pergi ke keluarga Su. Ini gawat. Beberapa pabrik kita telah digerebek. Apa katamu? Siapa yang melakukannya? Itu adalah sekelompok orang yang mengenakan jubah hitam dan topeng. Jubah hitam, bertopan. Mungkinkah itu keluargamu? Keluargamu. Saya tidak pernah berpikir saudara perempuan saya sendiri akan menculik saya. Berhentilah mencoba menaiki tangga sosial. Kau hanyalah bajingan kecil yang dilahirkan oleh bajingan besar itu. Aku jelas bukan kakakmu. Suyunlan kamu. Dasar jalan kecil. Kamu bahkan tahu cara marah. Si Qiang. Berhenti memanggilku seperti itu. Menjijikan. Bukankah kamu pamer? Bukankah kamu mencuri pesanan kami? Di mana suamimu yang tidak berguna yang mengantar makanan? Kenapa dia tidak datang menyelamatkanmu? Yelong pasti akan datang untuk menyelamatkan saya. Lupakan saja. Belum pasti apakah dia masih hidup sekarang. Apa maksudmu? Ayo tersenyumlah. Aku akan mengirim video ke iparmu. Keluarga Su. Aku masih terlalu lunak padamu. Apakah kalian sudah menemukan mereka? Aku akan mendesak mereka lagi. Bagaimana hasilnya? Cari. Anggota keluarga Su, keluar dari sini. Yelon. Kenapa harus kamu sampah ini? Keluarga Su kami tidak menyambutmu. Enyahlah. Di mana Suya dan Xiaoro? Beritahu aku. Kamu bertanya padaku siapa yang harus kutanya. Aku beri kau 3 detik. Segera beritahu aku di mana mereka berada. Lepaskan aku, lepaskan aku. 3, 2, Aku akan memberitahumu. di mana? Di gudang selatan kota. Sampah itu sudah pergi ke sana. Kalian semua bersiaplah. Katakan padaku, akankah Yelong mati untukmu? Apa maksudmu? Kal. Hari ini aku akan membiarkanmu melihat pertukaran nyawa dengan nyawa yang sesungguhnya. Tidak, kamu tidak bisa. Kamu tidak bisa melakukan ini. Su Yunlan, keluar dari sini. The Yelong, film was translated and narrated by sungguh M. Media. mengharukan.
demi wanita yang kau cintai. Kau datang ke sini sendirian. Cukup omong kosong. Di mana Xiaoro? Jangan terburu-buru. Kita belum sempat mengobrol dengan baik. Aku tidak punya apa-apa untuk dibicarakan denganmu. Cepat lepaskan Suya. Yilong, kau telah berulang kali merusak rencanaku. Dan bahkan mempermalukanku di depan banyak orang. Sekarang kau tahu cara menyesalinya. Yelong, masih baik-baik saja. Lin Xiqian. Bagaimana kamu memukuliku saat itu? Hari ini adalah bagaimana aku akan membuatmu membayarnya kembali. Apakah kau pikir hanya mengandalkan kalian berdua bisa menghentikanku? Keluar. Pintar. Zeus, Api hitam. hari ini semua orang yang punya dendam balas dendamlah. Mereka yang telah dizalimi carilah keadilan. Jika dia berani mengucapkan sepatah kata pun penolakan, maka bantai wanita itu. Kau berani. Ada apa? Sekarang kamu tahu rasa takut. Sudah terlambat. Kalian semua serang. Tidak. Yilong, hari ini adalah hari kematianmu. Bunuh dia untukku. Di mana Xiaoro? Bukankah kamu membawanya ke sekolah? Jika kamu ingin menyelamatkan putrimu, maka datanglah ke keluargamu. Keluargamu. Aku dan kalian semua akan bertarung sampai mati.